Oke, kita bersyukur kita bisa berkumpul kembali pagi hari ini dan kita terus doakan untuk saudara, teman-teman kita yang sudah kita undang dan sudah kita doakan untuk dapat bergabung di pagi hari ini. Kita akan membuka sesi kita pada pagi hari ini dengan doa buka mengundang Roh Kudus oleh Brother Jimmy Sakul. Silahkan. Kita satu dalam doa. Ya Bapa kami yang bertata di dalam sorga, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu Tuhan. Kami berterima kasih untuk kesempatan yang indah, teristimewa untuk nafas hidup yang telah Engkau berikan bagi kami. Di pagi hari ini Tuhan kami bersyukur karena kami dipertemukan lagi secara online, saudara bersaudara. Pada pagi hari ini Tuhan, kami siap lagi untuk mendengarkan firman-Mu yang akan dibagikan oleh Pendeta Gary. Kiranya Engkau mau kosongkan hati dan pikiran kami, agar firman itu dapat masuk dan tinggal, berbuah di dalam hati dan pikiran kami, kehidupan kami pun bisa lebih dekat kepada-Mu Tuhan. Kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Ya, puji syukur. Pagi hari ini adalah pertemuan di tahun 2022 yang kedua, tapi adalah pertemuan yang ke-6 dengan judul Menurut untuk Siap Mati. Untuk itu kita langsung saja memulai sesi kita pagi hari ini. Silakan Pendeta Gary. Selamat pagi semuanya. Saya bersyukur kepada Tuhan kita semua boleh bangun pagi hari ini untuk merenungkan akan kebaikan Tuhan melalui firman-Nya. Tidak terasa kita bertemu sudah 6 kali setiap hari Jumat pagi, dan ini adalah seri terakhir, bagian terakhir dari seri belajar karakter Yesus melalui buku Filipi pasal 2. Karakter kerendahan hati Yesus. Untuk pertemuan berikutnya tentang seri selanjutnya, nanti kita akan dengarkan pengumuman dari Mira pada waktu berikutnya. Baik, mari kita berdoa bersama. Bapa di surga, saat ini kami membuka hati kami untuk belajar tentang Yesus. Kami mau memiliki karakter seperti Yesus. Karena hanya dengan karakter itu, kami dapat hidup menang di atas dunia ini, dan kami boleh merasakan kehidupan kekal saat Dia datang. Urapi kami dengan kuasa-Mu saat ini. Ya Roh Kudus tinggal di hati kami. Menghadirkan karakter itu dalam pikiran kami. Dan biarlah firman yang akan disampaikan semua datang daripada Tuhan. Dan jangan ada satupun kata yang keluar dari mulut hamba, datang dari pemikiran hamba sendiri. Tuhan berkati pertemuan ini dari awal sampai akhirnya. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik, saya coba berbagi screen. Penurutan adalah bagian yang terakhir. Setelah kita ikuti sepanjang 6 kali, kita belajar tentang turun menjadi hamba. Kita belajar tentang membuang semua kepentingan diri. Kita belajar untuk menjadi pelayan yang baik. Kita belajar untuk mematikan diri sendiri. Karakter terakhir dari pelajaran Filipi pasal 2 adalah penurutan. Dan
ketika kita mengerti penurutan yang Yesus lakukan, maka saudara tidak akan pernah takut menghadapi kematian. Apa yang seringkali membuat kita takut? Saat kita harus berdiri untuk Tuhan, dan kita harus menerima penganiayaan. Rasa takut itu muncul karena sesungguhnya kita belum menurut secara sungguh-sungguh kepada Tuhan. Itu bisa kita lihat ketika 12 murid Yesus, saat Yesus hidup, mereka tidak menunjukkan penurutan yang penuh. Maka ketika segala sesuatu bertentangan datang menimpa hidup mereka, ketidakpenurutan membuat mereka melawannya. Namun ketika Yesus bangkit, bertemu dengan mereka, mengingatkan kepada mereka, mereka berubah. Mereka betul-betul menurut 100% kepada Tuhan. Dan Anda tahu, ke-12 murid, Yudas digantikan dengan Matias. Ke-12 murid itu tidak takut menghadapi apapun. Mulai saat Yesus bangkit dan bertemu mereka, hanya 40 hari. Yesus ada dengan mereka dan Yesus tunjukkan kenapa kita harus menurut. Mereka siap mati untuk menghadapi apapun. Anda ingat pertemuan kita terakhir ketika saya katakan bahwa Petrus tidak mau dicuci kakinya. Dia bilang, lebih baik engkau mandikan aku. Yesus bilang tidak. Kalau engkau tidak ambil bagian, engkau tidak akan dapat bagian juga dalam kerajaan. Yesus ajar dia untuk hidup rendah hati. Sampai saat itu dia masih belum menurut. Tetapi ketika setelah kematiannya, Yesus bertemu dengan Petrus, mengingatkan dia dengan kalimat, apakah engkau mengasihi aku? Mulai hari itu kalau Anda perhatikan, Petrus tidak pernah takut lagi. Dia betul-betul menurut apa yang Yesus katakan. Dan dengan penurutannya, hidup untuk siap mati. Ayat intinya diambil dari Filipi 2 ayat 8. Bagian yang paling terakhir, karena bagian pertama kita sudah pelajari sebelumnya. Dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya. Kita sudah pelajari itu. Yesus adalah pelayan yang sejati dengan merendahkan dirinya. Nah, ini dia yang kita mau bahas. Yang kedua, taat sampai mati. Bahkan sampai mati di kayu salib. Saudara tahu kenapa kita sering stres dengan kehidupan kita? Kenapa hati kita terus berjuang mengikuti Tuhan, namun saat kita melihat situasi-situasi dunia, kita tidak tahan dan itu membuat kita sakit. Membuat kita kesal. Inilah jawabannya. Dunia ini bergerak sangat cepat. Kita hidup di dunia yang terus bergerak. Perubahan secara konstan terjadi di atas planet bumi ini. Dan mereka yang tidak mau berubah, mereka akan dilindas olehnya. Bahkan Anda perhatikan, mulai tahun 2020 semenjak COVID ini terjadi, perubahan sangat-sangat jelas terjadi. Di seluruh dunia, semua universitas membuka pengajaran tidak hanya face to face, tetapi online. Kalau mereka tidak mau ikuti, tidak ada murid yang akan mereka terima. Menteri Pendidikan Indonesia pernah membuat aturan. Tidak boleh sebuah universitas mengajar di kota yang lain. Universitas itu akan ditutup. Saya ingat itu waktu saya masih di Unai Kopertis wilayah 4.
yang mencakup Jawa Barat dan Serang. Ada beberapa universitas ditutup karena diam-diam mereka buka cabang di kota yang lain. Ditutup, saudara. Tetapi semua itu berubah hari ini. Semua berubah. Ketika kita lihat di TV, di radio, di media sosial, ketika kita mendengar berita, kita akan disambut dengan laporan tentang kekerasan, korban kriminalitas, bencana, kematian yang tidak henti-hentinya. Satu-satunya objek yang konsisten di dunia ini, kalau kita perhatikan, adalah kejahatan yang terus meningkat. Di saat kita harus berubah, kejahatan pun semakin meningkat. Ada satu kisah nyata yang pernah ditulis oleh Philip Yancey, seorang pendeta yang sangat pintar menulis tentang hal-hal kekristenan. Dia mewawancarai seorang tentara di Perang Dunia Kedua yang memberikan kesaksian. Tentara ini ditugaskan untuk membersihkan kamp konsentrasi Nazi di Dachau, Jerman. Dia bersama seorang temannya ditugaskan ke sebuah kendaraan, membawa sebuah kendaraan box, dan di dalam kendaraan itu sudah diisi mayat-mayat dari orang-orang Yahudi yang telah dibunuh tanpa ampun oleh tentara Jerman. Dan kedua orang ini ditugaskan untuk menguburkan mereka. Tetapi saat mereka membuang tubuh-tubuh itu ke dalam lubang kubur, ada beberapa mayat, ada beberapa orang yang ternyata masih hidup. Mereka mengalami luka tembakan, tapi rupanya mereka masih hidup. Dan salah satu tentara ini menolong mereka, merawat mereka dengan sembunyi-sembunyi di hutan. Dan setelah mereka sembuh, maka dia akan menyuruh mereka untuk lari. Namun rupanya sahabatnya yang satu lagi itu mengetahui. Dan justru sahabatnya itu melaporkan. Sehingga orang-orang yang dirawat sampai sembuh itu ketika lari tetap ditembak mati lagi. Saudara-saudara, si prajurit yang baik ini setelah menyaksikan kekejaman itu, maka ia memutuskan satu kali nanti kalau selesai perang ini dan aku masih hidup, aku akan mengabdikan hidupku sebagai seorang pendeta. Tetapi satu hari dia menyaksikan sesuatu yang membuatnya takut ketika seorang sesama tentara yang lain ditugaskan untuk mengawal pasukan tentara Amerika, di mana ketika mereka masuk ke dalam hutan, tentara ini justru membunuh tentara-tentara Amerika itu dari belakang. Dan kemudian tentara yang bernama Chuck ini keluar dari hutan dan membuat satu alasan. Aku membunuh GI. GI itu adalah satu panggilan untuk tentara Amerika di Perang Dunia Kedua. Aku membunuh mereka karena mereka semua mencoba melarikan diri. Padahal sebenarnya tidak. Itu sebenarnya sebuah alasan yang dibuat oleh Chuck. Dan dia tidak merasa berdosa dengan apa yang dia buat. Setelah kejadian itu, tentara yang baik ini takut bahwa dia akan menjadi orang berikutnya yang diminta oleh penguasa Jerman untuk melakukan hal yang sama. Dia menyadari bahwa di dalam diri Chuck ada binatang jahat yang tidak bisa dikendalikan, yang juga bisa ada di dalam dirinya. Dia takut
Jika dia disuruh mengawal tentara Amerika, dia mungkin juga akan melakukan hal yang sama, membunuh mereka semua, karena itu adalah perintah dari pimpinan, dan merasa bahwa dirinya tidak bersalah. Saudaraku, tidak hanya dalam kehidupan prajurit dari Jerman, dalam setiap kehidupan orang di dunia ini, ada bersemayam kejahatan yang mungkin sedang tertidur untuk sementara waktu, tetapi bisa terbangun kapan saja. Kita tidak bisa menyangkal bahwa ada binatang jahat dalam tanda kutip yang hidup di dalam diri kita. Rasul Paulus juga mengakui hal itu. Dia katakan, aku ingin melakukan yang baik, tetapi justru yang baik itu tidak kulakukan. Justru kejahatan yang tidak ingin aku lakukan, justru itu yang aku cenderung lakukan. Kecenderungan jahat itu selalu berperang melawan apa yang Tuhan ingin aku lakukan. Dan itu terus berlanjut dalam diriku. Oh, siapa yang akan membebaskan aku? Anda lihat, Rasul Paulus tulis itu 2000 tahun yang lalu. Bahwa dalam diri kita ada binatang jahat, dalam tanda kutip, yang bisa bangkit kapanpun menguasai diri kita. Kita mungkin tidak membunuh orang-orang Yahudi seperti tentara Nazi. Kita mungkin tidak menjadi oknum meledakkan diri untuk membunuh orang yang berbeda agama dengan kita. Tetapi beberapa kali kita sering merobek hati seseorang. Hati pasangan hidup kita, hati anak-anak kita, hati sesama rekan pendeta dengan kebohongan. Beberapa kali kita berharap orang yang kita tidak sukai itu kalau boleh celaka. Lihat itu, binatang itu muncul dalam diri kita. Kita sering kali berpikir kalau boleh mereka yang menyakiti kita mengalami kesusahan dan penderitaan. Bahkan di tengah-tengah kehidupan di gereja, binatang yang jahat yang tidur itu bisa muncul dalam ibadah ketika kita membandingkan diri kita dengan orang lain dan kita merasa kita lebih benar dari dia. Sudah lihat, kejahatan itu ada dan melekat pada setiap manusia. Apa yang kita katakan seringkali tidak sesuai dengan apa yang ada di hati kita. Dan Tuhan tahu akan hal ini. Dia mengatakan bahwa hati manusia di atas segalanya itu sebenarnya sangat jahat. Tuhan tahu, Alkitab mengatakan itu. Bahkan kita telah mengakui kegelapan dan berpaling pada Tuhan untuk diampuni. Kita masih terus dibayang-bayangi untuk melakukan hal-hal yang jahat itu. Saudara-saudara, seringkali ketika kata-kata kita berbicara tentang kasih karunia, tindakan kita seringkali justru menyakiti orang lain. Kata-kata kita menyengat hati orang lain. Ketika kita belajar sekolah sahabat, kita berikan pendapat tentang umat Tuhan, begitu baik, harus begini, begini. Tetapi di sisi yang lain, kita seringkali membicarakan keburukan orang lain. Kita mengakui kita adalah pelayan yang murni dan rendah hati. Namun kita mengeluh ketika kita tidak mendapatkan pengakuan.
Saat kita sudah melayani, tidak ada orang yang berikan pujian. Dan kita kesal dalam hati. Anda lihat, binatang yang jahat itu ada dalam hati kita. Hati kita terinfeksi oleh penyakit kejahatan. Dan Alkitab menegaskan bahwa tidak ada solusi yang dapat menyembuhkannya. Anda lihat, tidak ada seorang pun yang dapat menyembuhkan binatang jahat dalam tanda kutip yang tinggal dalam tubuh kita. Satu-satunya yang bisa hanya Yesus. Yang dicurahkan untuk kita terima dalam hati kita. Hanya darah Kristus yang telah tercurah tinggal di dalam hati kita. Maka kita akan cukup kuat untuk mengalahkan binatang jahat yang berkuasa dalam diri kita. Namun, bahkan kematian Kristus tidak segera membebaskan kita dari kerusakan akibat kejahatan. 2000 tahun lalu Yesus sudah mati buat kita. Dan Yesus bilang, aku sudah mati. Dan kamu adalah bukan milik setan lagi. Kamu adalah milikku karena harganya telah lunas dibayar. Tetapi kematian Kristus itu kita sadari kita masih rentan terhadap daya pikat binatang itu selama kita masih berada di dunia ini. Meskipun tawaran dari keinginan binatang itu, kedagingan itu sangat menjijikkan, ya. Kalau kita sudah menjadi umat Tuhan yang setia, lalu kita ingat-ingat dosa masa lalu kita rasa, aduh kenapa ya saya lakukan itu ya. Kalau kita sudah bertobat, seringkali kita akan ingat, aduh kenapa saya bikin malu waktu itu ya. Tetapi pada kenyataannya, di masa kini pun, kejahatan itu suka menarik hati kita. Kita tidak bisa pungkiri. Kita masih senang melihat film-film yang mengusung merek kejahatan. Berapa banyak dari kita yang tidak merasa bersalah ketika menikmati film-film yang penuh nafsu. Beberapa di antara umat Tuhan, orang Kristen bahkan punya koleksi. Membelinya sembunyi-sembunyi. Mendownloadnya dengan membayar. Lalu menutupi dalam sebuah folder yang tidak boleh ada orang yang lain tahu. Nanti kita nonton diam-diam. Kita senang dengan hal-hal yang jahat itu. Kita menyetel adegan-adegan pembunuhan berantai. Film-film horor tentang setan dan kita tertawa pada lelucon kekejaman dan komedi yang menyakitkan. Kita menikmati film-film itu di layar-layar TV kita. Ada beberapa yang menikmati hal itu dalam dunia bisnisnya. Mendapatkan keuntungan dengan menjatuhkan lawan-lawan bisnisnya dengan cara yang kotor. Dan ketika kita menang kepada tender yang kita dapatkan, kita merasa bahwa kita berada di atas dan tidak merasa bersalah. Saudara-saudara, itulah sebabnya Paulus berkata, Tuhan, siapa yang akan dapat membebaskan aku dari tubuhku yang jahat ini? Pertanyaan ini sulit, saudara. Karena kita alami. Pertanyaannya sulit, jawabannya bahkan lebih sulit. Namun pagi ini saya ingin katakan, kebebasan dari binatang jahat dalam diri kita akan datang. Jawabannya hanya satu. Melalui penyerahan sepenuhnya kepada kehendak Tuhan. Melalui penurutan kepada apa yang Tuhan katakan. Hanya itu. Saudara tidak akan bisa menang
melawan binatang jahat yang tertidur dalam pikiran dengan kekuatan kita. Saudara akan mampu membuat dia tidak berkutik. Kedagingan itu akan mampu membuat kita buat dia tidak berkutik. Hanya satu caranya. Menuruti dengan penuh apa yang Tuhan katakan. Yesus pernah berkata dan kita tidak sadar bahwa ini solusi untuk kita mengalami peperangan dalam diri dan kita akan mendapatkan kemenangan. Yesus bilang, jika kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti perintahku. Yesus berkata, pagi ini, apakah kamu mengasihiku? Kalau kamu mengasihiku, turutilah semua perintahku. Saudara, pada waktu saya jadi kepala asrama, ada satu tulisan yang ditulis, dibuat di sebuah batu. Kalau kita masuk asrama putra SLA Purwodadi, begitu kita masuk, batu itu di depan kita dengan kata-kata begini. Menurut itu enak. Anak-anak selapur yang masih remaja, SMP dan SMA, tidak peduli dengan kalimat itu. Tetapi ketika mereka melanggar satu aturan main, dan mereka harus mendapati resiko, lalu mereka tiap kali melihat kalimat itu, mereka akan tahu artinya. Apa yang dimaksud dengan menurut itu enak. Saudara lihat, Yesus bilang menuruti semua perintahku. Kalau Anda ingin bebas dari kejahatan yang terus menggoda di hatimu, binatang jahat yang tinggal dalam pikiran, Yesus katakan, lakukanlah apa yang aku katakan. Apa yang Yesus katakan? Turuti segala perintahku. Dan saudaraku, tiket untuk mendapatkan kebebasan adalah penurutan yang penuh kepada kehendak Tuhan. Buku Filipi 2, pembahasan terakhir kita dari seri karakter Yesus pagi ini, mengajarkan tentang hal itu. Ini memang sangat sulit dipahami. Menurut, itu hal yang sulit dipahami. Jangankan orang dewasa, anak-anak saja sangat susah untuk menurut. Bukankah kita diberitahu bahwa ketika kita menerima Yesus sebagai juru selamat pribadi, kita telah menjadi orang yang bebas. Pendeta sering katakan pada kita yang baru dibaptis, mulai hari ini Anda adalah orang yang bebas. Apakah kebebasan tidak membebaskan kita dari aturan? Apakah kita tidak bebas untuk mengubahnya atau menghancurkannya jika kita harus melakukannya? Saudara perhatikan, penurutan sama dengan mengikuti aturan. Dan seringkali kita berpikir ketika kita menurut, kelihatannya kita sedang melanggar arti kebebasan. Katanya kita bebas. Tetapi kita dibikin aturan yang mengekang kebebasan kita. Itulah pikiran kita selama ini. Saya sering berpikir seperti itu waktu saya anak muda. Di rumah. Ketika mama saya membuat aturan harus bekerja. Ada satu waktu, saya sudah SMA, kakak-kakak saya sudah ada yang kuliah, sudah ada yang ambil kursus, sudah ada yang lakukan tugas. Terpaksa di rumah yang ada harus bekerja, mengisi bak mandi. Jadi pulang sekolah harus tepat waktu. Mama saya selalu bilang, jangan sampai kamu pulang tidak tepat waktu. Saya sudah pernah katakan di kesaksian saya, mama saya sangat keras
orangnya sangat tegas. Kalau kita pulang terlambat, itu ikat pinggang pasti kena di badan kita. Dan nanti kalau di rumah sebelum pergi kan kita suka pergi main bola. Kalau sore-sore hari. Sebelum pergi bermain, dia sudah katakan isi bak mandi dulu. Seringkali saya katakan, kok ini membatasi kebebasan saya. Tapi setelah saya dewasa, setelah saya bekerja, setelah saya menikah dan punya anak, saya menyadari bahwa menurut itu ternyata membantu dan sangat menolong. Kalau saya tidak tahu bekerja, kalau saya tidak tahu membersihkan kamar, maka saya tidak pernah belajar arti tanggung jawab. Kalau saya tidak menurut, maka mungkin saya tidak akan bisa menjadi orang yang sungguh-sungguh berhasil saat ini. Dan seringkali kita berpikir penurutan itu mengekang kita dari kebebasan kita. Ketaatan itu tampaknya mengikat kita dan membatasi kita ke dalam sebuah perbudakan. Jika konsep menurut ini sangat rumit dilakukan oleh orang dunia, bukankah ini lebih sulit bagi anggota gereja? Bukankah hubungan adalah hal yang esensial di antara kita? Bukankah kita seharusnya baik hati dan pengertian dan toleran terhadap apa yang diputuskan untuk dilakukan oleh sesama anggota gereja? Dalam keinginan kita untuk memuaskan orang lain, kita sering melupakan pentingnya penurutan. Saudara lihat, kita adalah manusia yang sering membuat orang lain senang. Dan tanpa sadar ketika kita melakukan itu, kita sedang melalaikan ketaatan. Namun, perhatikan apa yang Yesus katakan pagi ini. Jika kamu mengasihi aku, kata Yesus, kamu akan menuruti perintahku. Yesus tidak menyarankan kita untuk menurut. Tetapi Yesus menuntut kita untuk menurut secara mutlak. Anda harus ingat itu baik-baik. Pada waktu Yesus bilang, jika engkau mengasihi aku, turutilah segala perintahku. Itu sebenarnya bukan saran. Itu adalah tuntutan yang Yesus minta. Dan tuntutan itu bukan untuk kebaikan Yesus. Itu adalah untuk kebaikan kita. Dulu kita berpikir di rumah kalau orang tua kasih aturan, kita berpikir hanya untuk keinginan bapak mama kita saja. Papa mama kita. Tetapi setelah waktu berlanjut kita tahu, oh rupanya itu untuk kebaikan kita. Ketika mereka katakan dalam mencari pasangan hidup, kau harus hati-hati. Kau harus lihat orang yang takut akan Tuhan. Engkau harus betul-betul banyak berdoa. Kita berpikir, mama mau atur-atur kita. Siapa yang kita mau pilih untuk menjadi pasangan kita. Tetapi ketika kita sudah menikah baru kita sadar, betul apa yang papa mama. Anda lihat baik-baik. Bagi Yesus, ketika dia berkata, jika kamu mengasihi aku, turutilah perintahku. Yesus bukan menyarankan untuk kita menurut. Tapi Yesus menuntut kita untuk menurut. Dan itu bukan untuk kebaikan Yesus. Tapi itu untuk kebaikan diri kita. Saudara tahu banyak orang terbeban memberikan persepuluhan. Banyak orang merasa terbeban memberikan persembahan. Apalagi di tengah pandemi. Mereka berpikir persepuluhan itu seperti satu anjuran yang membuat kita rugi. Tapi Yesus bilang, berikan. Itu hakku. Dan Yesus minta kita menurut. Dia menuntut kita untuk menurut. Bukan untuk membuat dia kaya.
Jangan pernah Anda berpikir bahwa Anda memberikan perpuluhan membuat Yesus kaya. Yesus sudah kaya. Yesus tidak perlu sumbangan perpuluhan kita. Dia yang punya semua alam semesta ini. Tapi Yesus bilang, jika engkau menurut apa yang aku bilang, engkau akan mendapat keuntungan dari penurutan itu. Saudara, inilah yang Yesus ajarkan dalam khotbah di atas bukit. Yesus suka bilang, kasihilah musuhmu. Manusia katakan, mana mungkin? Mana mungkin mengasihi musuh kita? Lihatnya saja kita mau meludahi. Yesus bilang, jangan. Kasihi musuhmu. Saudara tahu kita pikir itu untuk menyenangkan Tuhan. Tidak. Pada waktu saudara mengasihi musuh saudara, saudara akan membuang akar pahit dalam diri Anda. Yang kalau saudara simpan, membuat hormon negatif itu bertumbuh dalam pikiran Anda dan menjadi penyakit bagi tubuh kita. Lihat, Yesus bilang mengasihi musuh, membangun kembali hubungan yang hancur, berdiri teguh atas daya pikat, materialistis, kekuasaan, ketenaran. Yesus bilang berdiri teguh. Jangan ambisi untuk semua itu. Manusia dunia mengatakan Yesus mengekang kita. Padahal tidak. Rasul Paulus katakan, karena cinta akan uang, banyak orang terjerat dan jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Dan bukan hanya jatuh dalam pencobaan, mereka binasa dengan ambisi yang tidak bisa dikendalikan. Di atas segalanya, Yesus bilang, cari kerajaan. Ketika kamu dianiaya, jangan mencari pembalasan. Gak bisa. Mana bisa pendeta? Mana mungkin kita manusia? Ya, semut aja yang kecil melawan bisa menggigit. Apalagi saya. Saya tidak bisa menerima itu. Saya akan balas. Tapi Yesus bilang, jangan membalas. Biarlah pembalasan itu hakku. Kamu tidak perlu membalas. Anda lihat. Kenapa Yesus katakan itu? Apakah seolah-olah supaya kita kelihatan seperti orang alim di depan mata semua orang? Ya memang Tuhan ingin kita hidup saleh. Tetapi lebih di atas semua itu. Tuhan mau mengajarkan kita bahwa setiap aturan yang Dia buat adalah untuk kebaikan kita. Kenapa kita tidak mau menurut? Karena seringkali kita melihat dari sisi keuntungan kita. Saudara, Yesus menuntut penurutan yang mutlak. Dan tuntutan Yesus itu tampaknya terlalu kuat. Tetapi itu dimintanya karena Dia ingin memperlihatkan kepada kita kebenaran dengan lebih jelas dalam hidup kita. Ada satu pengalaman menarik ketika saya datang ke Ayas. Di Unai saat saya menjadi dosen, saya sering gunakan kasih karunia untuk menolong mahasiswa. Kasih karunia untuk membuat mereka bisa lulus. Tetapi ketika saya datang ke Ayas, tidak ada kasih karunia dalam dunia pendidikan. Dalam dunia kerohanian mereka katakan ada kasih karunia. Tapi dalam dunia pendidikan, jangan pernah berharap ketika bilang mau dapat kasih karunia. TOEFL di sini 550. Anda dapat 545, Anda tetap tidak boleh lolos masuk di kelas. Hati saya memberontak, hati saya marah. Bayangkan 1 tahun lebih saya tertahan tidak bisa mengikuti pendidikan. Hanya tertahan untuk belajar bahasa Inggris.
Di sanalah saya belajar untuk menurut. Ketika saya datang di ayat, saya belajar banyak untuk menurut. Dan Tuhan ubah cara berpikir saya. Ketika kita menurut, Tuhan sedang ingin menunjukkan kepada kita. Kebenaran itu akan lebih jelas dalam hidup kita. Yesus tahu, saudaraku, ada binatang jahat yang ada tinggal dalam diri kita. Binatang jahat dalam tanda kutip seperti saya katakan ulang-ulang. Binatang itu tinggal dalam diri kita. Dan kapanpun dia siap bangkit untuk meruntuhkan kita. Memang benar bahwa Yesus telah mati menyucikan kita dari dosa. Tetapi kita harus akui, itu tidak bisa dengan mudah menjauhkan kita dari pekerjaan kotor kita. Anda sudah dibaptis, betul. Anda sudah dibaptis berpuluh-puluh tahun yang lalu. Tapi Anda harus akui, Anda dan saya masih suka biarkan binatang jahat dalam diri kita berkuasa daripada penurutan yang harus kita lakukan. Daya tarik dosa, pemenuhan keinginan kita sendiri terlalu kuat untuk dianggap enteng. Lihat saja di gereja. Ketika kita melihat anak kita ditegur orang lain karena berisik, kita marah. Kenapa kamu urus anakku? Ada yang seperti itu orang tua. Padahal orang ini menasehati, tapi kita tidak mau terima. Anda lihat, daya tarik dosa begitu luar biasa. Tapi Yesus bilang pagi ini, saudaraku, hanya melalui ketaatan, hanya melalui penurutan yang mutlak, maka kita bisa menjinakkan binatang jahat yang ada di dalam diri kita. Hati saya, kalau melihat ketidakbenaran, saya suka marah. Saya langsung bicara lantang. Itulah yang mengakibatkan saya tidak langsung menjadi pendeta. Ketika semua teman-teman saya sudah dapat pekerjaan di gereja, saya ditolak. Dan saya harus bekerja di perusahaan komputer. Karena seringkali saya tidak bisa mengontrol hal itu. Tetapi saya belajar dalam pertumbuhan hidup. Tuhan taruh saya, pertama kali saya melayani di Jemaat Ponorogo. Dan satu lagi Jemaat Trenggalek. Hanya 4 orang anggotanya, saudara. Tapi untuk mencapai 4 orang itu saya harus jalan kaki 10 kilo. Kadang-kadang lewati sungai. Kalau sungainya tidak pasang, paling hanya sebatas lutut. Tapi kalau sungainya sudah pasang, dia bisa sebatas dada. Hanya untuk 4 orang. Dan saya bersyukur. Saya berusaha menurut untuk pergi melayani di sana. Dan bagi saya bisa sampai di Ayas untuk lanjut pendidikan. Itu adalah hadiah dari Tuhan. Bukan karena kepintaran saya tidak pintar. Anak-anak saya buka raport saya, mereka ketawain saya. Papa suruh kami belajar. Suruh kami harus sungguh-sungguh belajar. Padahal Papa punya raport jelek-jelek isinya. Saudara, jadi kalau saya bisa sekolah sampai doktor, itu saya tidak pernah bayangkan. Tapi itu karena Tuhan izinkan buat saya. Yang saya mau katakan, ketika kita belajar menurut, Yesus bilang sama kita, hari ini engkau akan mampu mengalahkan kedagingan yang selalu mengalahkan hidup. Aturan yang Yesus buat bukan untuk membatasi kita. Aturan-aturan yang Allah buat dalam Alkitab adalah sebenarnya untuk melindungi kita. Kita sangat rentan untuk menyakiti diri kita sendiri. Tahukah Anda? Ketika Anda membiarkan kedagingan yang Anda turuti
Anda dan saya sebenarnya sedang menyakiti diri kita sendiri. Dan menyakiti orang-orang di sekitar kita. Ketika kita membiarkan ambisi kita lebih besar dan kita tidak kendalikan, tahukah kita sedang membawa diri kita terjerumus di dalam berbagai masalah. Tapi seringkali kita tidak sadar. Padahal Tuhan bikin aturan untuk melindungi kita. Anak saya masih kecil. Waktu saya di Unai, dia melihat mahasiswi yang tinggal di rumah saya menggunakan setrika untuk merapikan baju. Pada waktu dia masih bayi, dia lihat baju yang kusut begitu dilewati oleh alat ini langsung rapi. Apa yang dibuat oleh anak saya? Dia paksa untuk pegang benda itu. Tapi selalu dilarang. Selalu disuruh keluar. Selalu disuruh pergi. Dan selalu dia sakit hati. Dia menangis. Karena dia mau pegang terus. Satu kali mahasiswi ini. Dia taruh setrika itu selesai pakai. Masih panas. Di bawah tempat tidur. Dan anak saya masuk ke dalamnya. Dan mahasiswi ini sedang pergi ke dapur. Lalu anak saya lihat, ini dia. Benda yang saya dilarang-larang pegang. Lalu saudara tahu dia pegang benda itu. Pada waktu dia pegang, dia berteriak, marah, menangis. Dan kami semua loncat dari tempat tidur, dari kamar, dari ruang belajar. Kami pergi cari dia. Dia menangis dan dia katakan sesuatu hal dari tangannya. Dan kami coba bawa masuk lagi dia ke dalam. Dan kami lihat. Setrika. Setrika yang membuat dia sakit hati dan marah. Dan menangis. Saya melihat hal itu. Saya melirik istri saya untuk tidak marah kepada mahasiswa. Tetapi saya gendong anak saya. Lalu saya pegang setrika di sebelah kiri. Saya gendong anak saya di sebelah kanan. Lalu saya katakan, kan sudah dibilang gak boleh pegang. Oke, sekarang Papa kasih ke kamu, mari pegang lagi. Saudara tahu dia gak mau pegang lagi? Enggak. Dia gak mau pegang lagi sesuatu yang dia ingin pegang yang kita sudah larang. Kenapa? Karena dia sudah merasakan dulu sakitnya melanggar aturan. Saudara lihat, ketika Tuhan membuat aturan, itu bukan untuk membatasi kita. Itu untuk melindungi kita. Namun kita pikir Tuhan membatasi kita. Perintah Tuhan itu perlindungan untuk kita. Perintah Tuhan itu mengalir dari kasih Tuhan. Tuhan tulis 10 hukumnya. Itu bukan asal-asalan. Seperti seorang guru yang membuat aturan yang mungkin aja bisa asal-asalan. Tuhan mengukir kata-kata di 2 loh batu. Itu mengalir dari kasihnya kepada manusia yang berdosa. Dia peduli kepada kita. Dia ingin melindungi kita dari sakit hati, dari kehancuran, dari kekerasan yang sebenarnya tidak perlu kita alami. Dan semua aturan Tuhan dirancang dengan baik untuk melindungi kita dari menyakiti diri kita dan menjaga kita untuk tidak menyakiti orang lain. Dan aturan itu dibuat untuk menuntun kita supaya kita selamat dari menyia-nyiakan hidup kita. Saudara, aturan yang Yesus buat seringkali tidak masuk akal. Padahal aturan itu untuk melindungi kita. Yesus bilang, kalau kamu bermasalah dengan siapapun, jangan sampai matahari terbenam engkau tidak selesaikan.
Yesus bilang harus selesaikan. Kalau kamu berantem dengan istrimu atau berantem dengan suamimu, jangan sampai matahari terbenam engkau belum selesaikan. Kalau kamu berantem kakak dan adik, jangan sampai sebelum matahari terbenam engkau tidak selesaikan. Kalau kalian berantem sesama anggota jemaat, Yesus bilang sebelum matahari terbenam, pergi kepadanya, selesaikan masalah. Tapi seringkali kita bilang, enggak, enak aja. Masa saya harus turunkan martabat saya? Dan Anda tahu, Anda dan saya hidup dengan menyimpan kebencian. Setiap kali kita lihat orang itu, kita akan benci, kita akan marah. Anda tidak sadar, itu meningkatkan hormon negatif dalam diri kita. Para peneliti mengakui bahwa seseorang mendapatkan penyakit memang dari makanan yang dimakannya. Tetapi ada yang lain mengatakan penyakit itu juga bisa muncul dari apa yang ada di pikiran kita. Yesus seringkali berkata, jangan berhutang. Kalau engkau memberikan pinjaman kepada orang lain, pinjamkan itu, jangan pernah berpikir untuk mendapatkannya kembali. Apa yang terjadi ketika kita berhutang, kata Alkitab? Kita dibuat jadi budak bagi orang yang meminjamkan kita uang. Apa yang terjadi waktu kita pinjam uang dan kita masih pikirkan untuk dapat kembali, bahkan dapat riba. Kita akan sakit hati ketika orang tidak membayar. Tapi Yesus bilang kalau engkau memberikannya dan tanpa berpikir untuk kembali, engkau akan dapatkan lagi dari surga. Karena itu prinsipnya. Buat apa engkau berbuat baik kepada orang yang bisa membalas perbuatan baikmu? Berbuatlah baik, kata Yesus, kepada orang yang tidak bisa membalas perbuatan baik. Maka engkau sedang menghutangi Tuhan. Yesus bilang jauhkan dirimu dari kecanduan. Apa kecanduan? Jauhkan dirimu dari sesuatu yang engkau anggap ilah. Karena itu berbahaya. Beberapa orang menjadikan televisi sebagai tempat kecanduannya. Beberapa orang menjadikan gadget menjadi alat untuk dia kecanduan. Beberapa orang menjadikan rokok, minuman keras, wanita, seks, film porno. Mereka tidak sadar. Mereka sedang membuat ilah lain dalam hidup mereka. Dan Yesus bilang, jangan lakukan itu. Ketika engkau sedang kecanduan, engkau sedang diperbudak oleh barang itu. Anda perhatikan, begitu banyak orang saat ini diperbudak dengan gadget mereka. Anda lihat, kita tidak bisa tutup mata. Ada banyak orang diperbudak dengan apa yang favorit bagi mereka. Yesus sudah buat aturannya untuk kita hidup bebas. Kita melanggar karena kita pikir Yesus membatasi kita. Dan pada akhirnya kita sengsara. Harga diri kita memburuk dan kita mengalami penyesalan, mengasihani sendiri-sendiri, dan pada akhirnya depresi. Yesus bilang, kalau kamu berbicara dengan orang lain, bicarakan hanya kebenaran saja. Jangan bicarakan yang lain. Tapi kita manusia berdosa seringkali berbicara yang lain. Bahkan sesuatu yang gak benar kita bumbu-bumbu. Dan itu semakin digosok, semakin sip, itulah gosip. Semakin ditambah-tambahi, semakin sip. Yesus bilang jangan, bicara saja kebenaran. Yesus bilang, dahulukan kepentingan orang lain di atas kepentingan Anda sendiri. Dari pelajaran seri pertama pertemuan kita ini selalu Yesus ajarkan, matikan keinginan diri. Kita punya dalam hati,
Rugi dong kita. Masa kita suruh mengalah terus. Saya seperti itu dulu waktu saya masih SD. Ada saudara sepupu saya datang tinggal di rumah saya. Mama saya akan selalu berkata, kalau ada mainan. Nah, saya dipanggil Keke. Keke, kasih pinjam mainan. Saya kesal sebenarnya. Tapi saya kasih. Kalau ada sesuatu yang lain saya main, sepupu saya datang mau minta lagi. Saya kesel banget. Mama saya selalu katakan, enggak, kasih pinjam. Selalu begitu. Hati saya adalah, kenapa dia bikin rugi saya? Saya tidak mau rugi. Tetapi berjalannya waktu, saya belajar bahwa ketika kita memberikan kepada orang lain, dan orang lain itu tidak bisa mendapatkan apa yang kita dapatkan, kita sedang mendapatkan kebahagiaan tersendiri. Ingat pertemuan kita terakhir, orang kaya yang hanya tunggu mati. Dan ketika kami undang untuk berbagi sembako, dan dari tangannya dia memberikan, dan setelah itu dia rasa damai hati itu. Dia rasa bahagia. Kenapa enggak dari dulu saya berbuat baik kepada orang? Anda lihat, ada hal-hal yang tidak akan pernah dialami oleh orang yang hanya mementingkan diri. Yang itu hanya bisa terjadi kepada mereka yang melakukan apa yang Tuhan katakan. Ketika Anda bersikap murah hati kepada orang miskin, Anda tahu, ketika orang yang miskin itu Anda tolong, mungkin Anda tidak dapat pujian dari manusia karena Anda lakukan itu sembunyi-sembunyi. Tetapi Anda tahu, Tuhan melihat semua itu. Malaikat Tuhan memperhatikan kita. Dan Tuhan sangat senang dengan apa yang kita lakukan. Dan saudara tahu, ketika Anda menolong orang lain yang susah, hati Anda pulang dengan rasa damai yang sejati. Dan saudara tahu, aturan-aturan itu Yesus buat adalah bukan untuk mengisolasi kita. Tetapi aturan itu untuk memberikan kita stabilitas, kekuatan, dukungan yang diperoleh dari hidup damai. Dan kita akan bahagia yang sejati. Ada aturan yang mencegah kita menyia-nyiakan apa yang Tuhan telah berikan kepada kita. Yesus bilang, jadilah garam dunia. Jadilah terang dunia. Jangan pernah ingini tepuk tangan manusia, ini yang kita selalu cari. Kalau kita menyanyi lagu spesial, kita pingin semua orang kasih tepuk tangan dunia. Yang jelas, oh kita dengar pujian itu. Tapi kita nggak dengar Tuhan bilang, good Gary, bagus sekali 3 anakmu nyanyi. Kita nggak pernah dengar. Kita mau orang langsung katakan, hebat Pastor Gary, telah mendidik 3 anaknya untuk bisa menyanyi. Yesus bilang, bukan itu yang kamu harus cari. Tepuk tangan manusia itu sia-sia. Yesus sendiri pernah ditepuk tangan, dilambai-lambaikan dengan palem ketika semua orang ingin mengangkat dia menjadi raja. Tetapi apa yang terjadi waktu di akhir hidupnya? Tidak ada satu orang pun yang elu-elukan dia. Orang berkata, salibkan dia. Salibkan dia. Hari ini, Anda boleh terima tepuk tangan dari orang lain tentang kehebatan Anda. Tapi percaya kepada firman Tuhan. Besok, Anda akan mendapati Anda tidak dianggap siapa-siapa. Itu sebabnya Yesus bilang, jangan cari pujian manusia. Kalau Anda berbuat baik, jangan pernah lelah. Baik terus. Itu pendeta saya sudah buat baik. Tapi orang yang saya buat baik itu nggak tahu diri. Ya, malas saya berbuat baik lagi, pendeta. Malas saya ogah. Yesus bilang jangan. Tetaplah berbuat baik.
Walaupun mungkin kita memberikan nasihat kepadanya. Tetapi tetaplah berbuat baik terus-menerus. Yesus bilang, menurut saja apa yang aku bilang. Biarkan orang tahu bahwa yang tinggal di dalam hatimu adalah aku, kata Yesus. Karena dengan melakukan hal-hal itu, maka engkau adalah umatku yang berbeda. Tuhan memerintahkan kita untuk mengubah sistem keserakahan. Lihat orang lain yang lebih dulu. Jangan diri kita. Lihat saja waktu antri potluck habis kebaktian. Siapa yang lebih dulu mau cari piring dan ambil makanan? Siapa yang lebih dulu diam dan biarkan orang lain makan? Dari hal kecil kita belajar. Yesus bilang, kita harus rubah sistem keras keserakahan. Dulu waktu ada Dorcas yang datang, ya 40 tahun lalu, tahun 70-an, tahun 80-an masih ada Dorcas. Ketika karung-karung pakaian bekas itu datang, seringkali kita baku cakar satu sama lain. Makanya disebut cabo, cakar bongkar. Akhirnya kita berantem gara-gara yang kita sukai diambil orang lain. Itu hal kecil, pakaian bekas. Dan itu berlanjut sampai kedudukan di gereja. Sampai mau jadi ketua sidang pun baku cakar. Yesus bilang kita harus rubah sistem itu. Kita harus rubah apa yang dunia ajarkan. Dan Yesus bilang, turuti perintahku. Perintahku adalah untuk kebaikan dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Jelas bahwa arahan Tuhan dimotivasi oleh kasih-Nya kepada kita. Ingat, ketika Yesus buat aturan, itu bukan untuk bikin susah kita. Itu bukan untuk kita takut kepada dia seolah-olah dia raja diktator yang kalau kita tidak buat kita akan dipukul. Tidak. Yesus buat aturan adalah untuk kasih kepada kita. Arahan itu melindungi kita dari membuat kekacauan bagi diri kita. Dan arahan Tuhan melindungi kita untuk tidak menyakiti orang lain. Tidak ada satu lagi alasan kuat untuk patuh. Bukan hanya untuk keselamatan kita sendiri. Walaupun kita untuk mematuhinya harus turun lebih rendah dari kehidupan seorang hamba. Saudara, pertanyaannya begini. Kalau Yesus suruh kita menurut pendeta, apakah Yesus sudah menurut? Apakah Yesus sudah menderita akibat penurutannya? Ibrani 5 ayat 8 begini. Sekalipun ia adalah anak, perhatikan A-nya huruf besar. Anak dalam arti dia Allah, namun menutupi dirinya dengan tubuh manusia. Perhatikan kalimat berikutnya. Ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Yesus pernah rasakan seperti Anda dan saya. Ketika disuruh berbagi mainan dengan sepupu kita. Padahal itu milik kita. Sepatu roda kita, tapi disuruh dia yang pakai. Kita sering sakit hati. Males. Yesus pernah mengalami itu. Dan dia lakukan untuk sabar menerimanya. Ketika dia tidak diperlakukan adil di rumah bapak ibunya dengan saudara-saudara tirinya. Bahkan Nyonya White dan beberapa komentator katakan, Yesus dianggap orang aneh bahkan gila oleh saudara-saudaranya. Tapi Yesus taat. Karena itulah yang dia harus lakukan. Ayat ini dengan jelas mengajarkan kepada kita. Kejahatan Yesus sebenarnya bukan untuk menjinakkan binatang jahat dalam dirinya. Tetapi ayat ini mengajarkan kepada kita jauh lebih tinggi. Lebih tinggi dari apa yang kita pelajari di pagi hari ini.
Ayat ini mengajarkan kita bahwa Yesus taat dari apa yang telah dideritanya. Ini justru mengajarkan kita untuk mengaktifkan kita, menempatkan kita pada ofensif, tapi bukan melanggar, tetapi membuat kita menjadi pejuang yang aktif untuk tekun melawan kejahatan dengan menuruti firman Tuhan. Pada waktu Anda mau melawan kejahatan, caranya adalah turuti firman Tuhan. Taat seperti Yesus adalah taat yang paling sulit dilakukan. Namun Yesus meminta kita untuk lakukan. Penurutan seperti Yesus lebih sulit daripada penurutan yang hanya sekedar bertahan. Penurutan seperti Yesus adalah penurutan yang lebih beresiko. Kenapa? Karena kita hidup di dunia yang dipelintir dengan kejahatan, dengan keegoisan, dengan ketidaktahuan. Tapi Yesus lakukan itu. Itu sebabnya untuk melakukan itu, penurutan seperti Yesus dibutuhkan energi, imajinasi, dan iman yang luar biasa. Dibutuhkan lebih banyak iman daripada sekedar iman yang kita miliki saat ini. Iman artinya dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Itulah yang Tuhan panggil untuk kita lakukan. Dia memanggil kita untuk menjalani hidup kita dengan keyakinan yang tidak terlihat. Anda ingat ini baik-baik. Anda tidak pernah lihat Yesus. Tapi Yesus katakan, percaya aku ada. Itulah iman. Tapi Yesus bilang pagi ini, ketika Anda melakukan hal yang baik, ketika Anda menurut hukum Tuhan, Anda sedang menjalani hidup untuk mendapatkan sesuatu yang tidak terlihat. Tidak masuk akal bagi orang dunia. Karena orang dunia melakukan sesuatu untuk mendapatkan yang terlihat. Tapi Anda dan saya pagi ini diminta Tuhan. Kalau hari ini Anda diminta menurut akan firman Tuhan, maka Anda sedang mempersiapkan diri untuk mendapatkan apa yang tidak terlihat. Nanti di akhir dari khotbah ini saya kasih tahu Anda apa yang tidak terlihat itu. Dia memanggil kita untuk memerangi kejahatan dengan perbuatan baik. Percaya bahwa itu akan membuat perbedaan pada akhirnya. Anda ingat waktu Yesus mau disalib. Dia diperlakukan semena-mena. Yesus bisa buat satu gerakan tangan saja. Maka semua tentara yang menangkapnya terlempar jauh. Ratusan meter. Yesus bisa lakukan. Yesus bisa membalas apa yang dilakukan oleh Pilatus dan Herodes ketika mereka menghakimi dia. Bahkan ketika Herodes menyuruh dia membuat mujizat, kalau engkau membuat mujizat, aku lepaskan engkau. Yesus tidak tertarik untuk melakukan. Apakah Yesus bisa? Sangat bisa. Tetapi Yesus sedang mengajarkan kepada Herodes tentang arti menurut kepada Bapaknya. Apakah Yesus bisa menolak untuk mati di salib? Apakah Yesus bisa membuat tangannya tidak bisa ditembus oleh paku? Yesus bisa. Jangan lupa, kealahannya dibungkus dengan kemanusiaan. Dia punya kuasa. Tapi Yesus memilih untuk menurut. Ketika Yesus mengalami kematian, semua orang dunia memandang Yesus seperti penjahat. Ingat itu baik-baik.
Tapi ketika dia bangkit dari kubur, semua muridnya berubah. Dan ketika nanti dia datang yang kedua kali, orang yang menganiaya dia, Alkitab katakan, diberikan kesempatan bangkit dari kubur. Itulah yang disebut dengan kebangkitan istimewa. Hanya untuk melihat dia. Yesus menjalani semua itu dengan imannya. Ketika kita menurut hari ini, kita sedang melakukan sesuatu untuk mendapatkan yang tidak dilihat oleh mata jasmani. Yesus mengetahui resiko iman yang diambilnya sebagai manusia. Yesus belajar bahwa dunia ini tidak berteman dengan tindakan iman. Dia tidak taat, dia taat karena iman, bahkan dalam situasi yang menghancurkan hatinya dan merobek tubuhnya. Dalam menerima penganiayaan, merasakan kebencian, menderita kekerasan, dan akhirnya Yesus harus mengalami kematian. Ketaatannya siap untuk menerima semuanya jika memang itu yang harus dibuat untuk merebut kembali anak-anaknya dari tangan iblis. Saudara, belajar akan apa yang Yesus lakukan akan membuat kita mengerti makna kehidupan. Hari ini berapa di antara kita yang sakit? Dan kita terus berdoa meminta Tuhan kesembuhan. Kalau boleh Tuhan kasih saya sembuh. Karena kesembuhan itu terlihat oleh mata. Tapi Yesus mengajarkan kepada kita. Kita beriman untuk sesuatu yang tidak terlihat. Kesembuhan memang kelihatan oleh mata. Tetapi kesembuhan hati kita, kesembuhan kita dari dosa-dosa kita, itu jauh lebih penting daripada sekedar kesembuhan jasmania kita. Karena kesembuhan jasmania kita, saya katakan tadi malam dalam 10 hari berdoa, hanya bersifat temporal. Anda sembuh, saya masih sehat sampai hari ini. Tetapi pada akhirnya semua kita akan menuju kepada kematian. Tetapi ketika Anda meminta Tuhan untuk menyembuhkan hati kita dari dosa, tubuh yang temporal ini akan mati. Namun ketika Yesus datang, kita akan dibangkitkan untuk menerima hidup yang kekal. Yesus mengalami penderitaan demi untuk melakukan imannya. Bahkan disalib, mahkota duri yang membuat wajahnya berdarah. Darahnya itu masuk mungkin di matanya, bahkan masuk mungkin di dalam mulutnya. Yesus bahkan harus mengalami kematian. Tapi dia terima semuanya dengan ketaatan. Penderitaannya mengajarinya arti untuk menurut. Pertanyaan untuk kita pagi ini. Bagaimana dengan kita? Penderitaan, iman, dan ketaatan bercampur dan dijalin setiap hari dalam jalinan kehidupan Yesus. Pertanyaannya, ketika ketaatan melibatkan penderitaan, apakah kita memiliki iman untuk mempercayai Tuhan dalam hidup kita? Ketika kita dipanggil untuk menanggung rasa sakit, apakah kita bersedia untuk menanggapinya dengan ketaatan? Banyak dari kita hidup dengan kesengsaraan, baik yang nyata maupun yang abstrak, yang menyebabkan kita terguncang dalam kesakitan, dalam kemarahan, dalam rasa malu. Beberapa dari kita gelisah dan murka karena hal ini.
Beberapa dari kita hidup dalam kesepian. Dulu ketika saya sehat, dulu ketika saya makmur, semua orang menganggap kita saudara. Tapi begitu saya sakit, begitu saya susah, bahkan saudara pun tidak ada yang melihat kita. Beberapa di antara kita menghadapi kebangkrutan, depresi, perpisahan, dan kehilangan. Dan yang terburuk adalah ketika kita melihat sekeliling kita, melihat orang yang tidak beriman, namun tetap makmur dan bahagia. Dan seringkali ini menggoda kita untuk tidak menurut. Tampaknya bagi kita begitu mudah untuk mengaku sebagai orang Kristen. Untuk bicara tentang iman. Kita ingin percaya bahwa Tuhan menginginkan yang terbaik dalam hidup kita. Namun tepat di tengah doa, saat kita memohon kekuatan untuk melakukannya, setan munculkan hal-hal yang lain dalam pikiran kita. Dan pada akhirnya, niat baik kita diliputi oleh kerumitan. Kita berdoa, kita lihat orang yang gak pernah sembahyang ganti mobilnya tiap bulan, tiap tahun. Beli sesuatu yang baru tiap tahun. Kita yang setia begini-begini terus. Dan akhirnya menggoda kita untuk tidak setia. Seringkali penurutan kita dihantui dengan kemenangan orang jahat dalam hidup kita sehari-hari. Dan pada akhirnya ada satu titik di mana kita bertanya, kayaknya yang Tuhan minta ini tidak masuk akal deh. Itu yang seringkali muncul dalam hidup kita. Saudara, bahkan kita mulai mempertanyakan, apakah aturan Tuhan itu benar dan baik? Tapi pagi ini saya mau katakan kepada Anda, Tuhan tahu bagaimana perasaan kita. Dan Alkitab menceritakan orang-orang yang pernah hidup seperti kita. Putus asa, terluka, sering jatuh dalam dosa. Mereka haus akan Tuhan, namun mereka hidup dalam patah hati. Dan mereka ingin disembuhkan. Alkitab menawarkan realitas kemanusiaan. Bahwa kita adalah manusia yang lemah. Kita adalah manusia yang berdosa. Dan kita hidup dalam berbagai macam tragedi. Buktinya, Abraham pernah berbohong. Yakub seorang penipu ulung. Musa pernah tidak mampu memimpin. Petrus seringkali bertindak berdasarkan dorongan hati. Daud, dia pernah menumpahkan begitu banyak darah orang yang tidak berdosa. Berjinah, membunuh suami dari wanita yang ia cintai. Salomo lebih lagi. Seorang yang gila wanita dan menyerah pada kelemahan daging. Namun saudara, di akhir hidup mereka berubah. Semua orang ini lebih percaya bahwa menurut kepada Tuhan itu jauh-jauh lebih baik. Dan yang dibutuhkan oleh mereka adalah iman untuk lebih menuruti apa yang Tuhan minta. Setelah mengalami berbagai macam kegagalan dan kekecewaan, mereka tetap memiliki iman dalam hati. Saudara tahu Yakub, pada akhirnya si penipu itu dirubah menjadi Israel, si pemenang. Dan melalui keturunan si penipu yang bertobat itu, garis keturunan Yesus lahir di sana. Musa yang pernah marah dengan memukul batu untuk mengeluarkan air. Tetapi Yesus tetap mengizinkan dia untuk bisa membawa Israel hanya sampai ke pintu gerbang Kanaan. Namun Yesus mengatakan engkau tidak layak masuk. Tapi Musa tetap beriman. Dia tidak marah, dia tidak bersungut dan mengatakan, apa sih Tuhan, dosaku cuma sedikit aja kamu ingat-ingat Tuhan.
Masa sih engkau nggak lihat 40 tahun aku sudah menderita? Masa cuma secuil doang engkau ingat-ingat? Dia tidak pernah komplain. Yang dia tahu, pergi kamu, pergi ke bukit Nebo. Nebo, gali sendiri kuburmu dan engkau akan mati di sana. Dia turuti. Dan apa yang terjadi? Saat ini, karena imannya, Musa ada di surga. Abraham, dia memang suka berdusta. Dia bilang istrinya adalah adik. Dan memang dia sebenarnya itu dusta putih. Itu memang sepupunya. Itu adik sepupunya. Tetapi itu dosa. Dan itu dia lakukan 2 kali. Keledai saja tidak mau jatuh di lubang yang sama. Abraham jatuh di lubang yang sama. Padahal dia disebut bapak orang percaya. Tetapi pada akhirnya Abraham memilih untuk tetap beriman dan menurut kepada Tuhan. Dan Tuhan sebut Abraham adalah sahabat Allah. Daud, seorang yang sangat jahat, merebut istri orang dan membunuh suaminya. Tetapi pada akhir hidupnya, Daud memilih bahwa menurut kepada Tuhan adalah sesuatu yang sangat penting. Sehingga Rasul Lukas menulis dalam kitab Kisah Para Rasul, Daud adalah orang yang berkenan di hati Allah. Pada awalnya kita membaca kisah-kisah orang beriman yang hebat ini, kita akan merasa lebih bersalah dan putus asa. Kita juga berdoa untuk perubahan hidup agar kita bisa diubah seperti tokoh-tokoh Alkitab. Mereka tidak ada yang sempurna. Mereka pernah jatuh dalam dosa seperti kita. Mereka pernah diliputi rasa frustasi. Tetapi proses pembentukan yang Tuhan bentuk dalam hidup mereka, proses itu dengan berdoa, dengan penyerahan, dengan menunggu, dan proses itu membentuk mereka untuk menurut dan mengubah hidup mereka. Saudaraku, masalahnya adalah maukah kita taat, dan ketaatan memerlukan proses. Ketaatan memerlukan iman. Ketaatan memerlukan percaya kepada apa yang Alkitab katakan. Tuhan berjanji dalam proses itu, proses yang sangat lama namun mengubah hidup kita. Tuhan berjanji, Dia akan memberikan kekuatan kepada kita. Ketika orang Israel mau masuk tanah Kanaan, satu halangan besar yang harus mereka hadapi, yaitu Sungai Yordan. Mereka tidak akan bisa masuk ke tanah Kanaan kalau tidak menyeberang Sungai Yordan. Dan besarnya Sungai Yordan lebih besar dari Sungai Ciliwung dan sungai-sungai lain yang ada di tempat kita. Dan itu sangat dalam. Dan Alkitab bilang, pada waktu itu air sedang pasang. Dan tentara-tentara Kanaan yang ada di seberang jalan, di seberang sungai, sedang menatapi sambil menunggu kematian Israel saat mereka menyeberang. Namun Tuhan bilang, seberangi itu Joshua. Tidak ada orang yang bayangkan mereka akan mampu menyeberang. Namun ketika mereka mulai melangkah, orang-orang Lewi dan imam memikul tabut perjanjian dan melangkah masuk dalam sungai. Anda ingat ceritanya. Langkah mereka membuat sungai itu terbelah. Setiap kali mereka melangkah, sungai itu terbuka. Dataran kering di depan mereka. Dan pada akhirnya mereka tiba di tujuan. Mengalahkan Kanaan dan tinggal di sana. Hari ini Tuhan katakan, untuk menurut kepada Tuhan, seringkali kita pikir tidak masuk akal.
Bagaimana mungkin saya mau menuruti di tengah-tengah saya hidup di dunia yang penuh kejahatan? Tidak heran sebagian orang meninggalkan kekristenannya di rumah saat mereka pergi ke kantor. Karena mereka katakan tidak mungkin kekristenan saya pakai di kantor. Tetapi Yesus bilang, kenakan itu setiap waktu. Melangkah dengan iman. Dan tapak demi tapak, aku akan ada di sana. Untuk campur tangan dalam setiap keperluan hidupmu. Untuk membuat kamu tetap mampu taat sampai akhir hidupmu. Saudara, pagi ini untuk hidup taat, mari kita melangkah dengan iman. Apakah ada risiko? Ada. Yesus terima semua risiko itu. Tetapi Yesus bilang, aku akan memberikan kekuatan di sepanjang jalan. Dan ketika engkau menuruti apa yang dia katakan, engkau akan menerima sukacita lebih dari apa yang dunia berikan ketika orang mengejarnya. Sukacita dari surga lebih indah daripada sukacita dari dunia. Yesus menerima keputusan untuk menyelamatkan umatnya dengan resiko terbesar, yaitu kehilangan nyawanya. Dan ia menerima semua dengan penurutan yang penuh. Ia siap mati untuk melakukan semua itu. Pertanyaannya, apa akibat dari keputusan Yesus untuk menurut? Apa yang Yesus terima ketika dia memilih untuk meninggalkan ambisi dunia? Ketika dia memilih untuk menurut saja apa yang Tuhan katakan. Baca ini. Ini adalah kesimpulan dari semua rangkaian pelajaran kita selama 6 kali pertemuan. Ini diambil dari Filipi 2 ayat 9 sampai 11. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan Yesus, mengaruniakan kepada Yesus nama di atas segala nama. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit, segala yang ada di atas bumi, dan yang ada di bawah bumi. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah dan Bapa. Saudara lihat, apakah penurutan kita sia-sia? Tidak. Yesus sudah buktikan. Dia tidak mengejar ambisinya. Dia tidak mencari popularitas. Dia tidak mencari tepuk tangan dunia. Yang dia lakukan adalah menurut apa yang Bapaknya katakan. Dan Bapaknya pada akhirnya mengatakan bahwa semua lidah, semua lutut harus bertekuk lutut dan mengakui bahwa Dia adalah Tuhan dan kemuliaan Allah dan Bapa. Hal yang sama Tuhan minta kepada Anda dan saya pagi hari ini. Hai para ayah, para kaum bapak yang hadir. Maukah Anda menuruti akan semua yang Tuhan katakan? Itu tidak akan membuat turun derajatmu. Tetapi justru itu akan membuat engkau lebih tinggi di pemandangan Tuhan. Hai para kaum ibu yang hadir pagi ini. Tuhan katakan, turuti semua apa yang kukatakan. Mungkin itu kau rasakan bertentangan dengan keinginan hatimu yang ingin itu, ingin ini, dan ingin lainnya. Tetapi Tuhan katakan pagi ini, ketika engkau menurut apa yang aku katakan, engkau akan mendapatkan sukacita sejati. Hai para orang-orang muda yang hadir. Kau masih muda. Dan banyak hal yang kau inginkan dalam hidupmu untuk engkau lakukan. Tuhan tidak larang,
Tetapi Tuhan meminta ketika engkau melakukan apapun, jangan lupa untuk menuruti apa yang aku katakan. Itu bukan untuk mengekangmu. Itu bukan untuk membatasi gerakanmu. Tetapi tahukah engkau, itu justru melindungimu dari semua bahaya-bahaya yang dunia akan buat untuk menghancurkan engkau. Pagi ini Tuhan meminta kepada kita, mari menurut. Dan ketika Anda menurut yang betul-betul Tuhan katakan, Anda tidak akan pernah takut mati. Anda tidak akan menolak ketika harus menghadapi kematian untuk Yesus. Kenapa? Karena Anda akan tahu, mati untuk Yesus adalah kemuliaan yang kekal. Itulah yang membuat para martir mau berdiri dan mati untuk Yesus. Karena mereka memilih untuk menurut. Saya bawa firman ini di dalam nama Yesus Kristus. Tuhan memberkati kita. Amin. Amin. Amin, puji Tuhan. Ini adalah merupakan rangkaian ya, semuanya ada 6 kali pertemuan, dan kembali lagi intinya ditutup dengan penurutan. Dan ini pelajaran didapati dari Filipi 2 ya, pendeta, dari awal. Secara singkat saja, mungkin saya melihat waktu ya, memang sudah jam 5.37 waktu Indonesia bagian Barat, tapi tetap boleh yang mau menanggapi silahkan, atau ada yang mau bertanya, atau ada yang mengalami kesulitan di dalam penurutan ini ya pendeta ya, karena sangat menarik ini. Sementara kita hidup di dunia, ada lampu merah ya di traffic light, ada rambu-rambu, yang mana mungkin kalau rambu-rambu masih suka dilarang stop, kita masih stop. Dilarang parkir, kita masih parkir. Tapi di dalam traffic light, kita walaupun kadang-kadang lampu kuning kita malah tancap gas ya, akhirnya itu bisa terjadi kecelakaan. Apalagi ini adalah rambu-rambu dan aturan yang diberikan oleh Sang Pencipta kita loh. Bagaimana dia kurang kasihnya, apalagi tadi pendeta bilang diberikannya aturan-aturan itu sebenarnya berdasarkan dari kasih Allah yang luar biasa. Mungkin ada yang mau menanggapi, silahkan, masih kami berikan waktu. Saya akan kirim khotbah ini di link. Di chat room supaya Anda bisa download. Saya akan kirim. Silakan. Ya, boleh saya bicara sebentar? Ya, silakan Ibu. Terima kasih, saya Ibu Erli Walean. Okay. Pertama-tama saya puji syukur, walaupun saya di tempat yang dingin, di Palm Spring, dan kebetulan saya sendiri, mereka semua anak saya keluar, istrinya keluar, dan saya punya waktu yang begitu baik untuk mendengar firman Tuhan yang dibawakan oleh Pendeta Gary Takaria. Yang dibawakan Pendeta Takaria itu adalah kehidupan saya. Ini kesaksian saya pada hari ini. Bagaimana saya cari dunia, bagaimana saya tidak menurut sama Tuhan, walaupun saya anak pendeta. Tapi syukur, terima kasih, dengan kesungguh-sungguhan saya berdoa dan saya minta agar Tuhan rubah dan saya menurut kepada Tuhan. Jadi sudah hampir 2 tahun ini, bahkan 5 tahun, tetapi yang benar-benar menurut adalah 2 tahun ini. Dan saya sangat berterima kasih bahwa saya bisa ikut dengan khotbah Pendeta Takaria yang benar-benar terjadi dalam kehidupan manusia dan terjadi kepada saya. Puji Tuhan, hari ini umur saya sudah mau 76, nanti bulan Oktober saya masih diberikan kesempatan dengan perubahan dari Tuhan dan sungguh-sungguh untuk mengikuti semua apa kehendak Tuhan. Inilah doa dan permohonan hamba dan inilah kesaksian saya. Terima kasih Pendeta Gary, kiranya Tuhan selalu memberkati. Salam buat istri dan keluarga. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Amin, Sus Eli. Amin. Amin. Ini adalah cerita kesaksian bagaimana sukacitanya untuk bisa menjadi diubahkan oleh Roh Kudus dan kita bisa melakukan untuk menurut ya. Menurut itu banyak ya tadi pendeta ya. Ini untuk saya benar-benar baru saya alami juga tadi malam dan suami saya bilang,
kamu harus nggak pernah lelah, sabar itu kepada anak kamu. Ya, jadi di sini saya bilang, aduh matikan diri mengalah. Padahal udah bilang ini itu ya, tadi seperti yang pendeta bilang, ternyata masih sampai napas terakhir sepertinya ya. Dan tadi kesaksian juga dari pendeta, apa yang dikatakan oleh mamanya, ternyata itu setelah punya anak ya pendeta, masih panjang dari jalannya. Oke, ada lagi mungkin saya lihat sudah beberapa buka kamera, silakan Ibu. Ada yang mau menanggapi lagi atau bertanya? Oke, mungkin kita kalau secara singkat saja yang saya bisa recap dari pelajaran kita 6 pertemuan, diawali dengan judul Turun Jalan Menuju Kemuliaan, kemudian ketika kekuasaan ada di tangan Yesus, komitmen hidup keluar dari zona nyaman, servanthood, love that's full of surprises, kerendahan hati, urutan kekuasaan, dan pada hari ini adalah menurut untuk siap mati. Kalau yang kita dapati di sini adalah kita memang benar-benar harus menjadi hamba, karena itulah yang dilakukan oleh Tuhan. Dan pada saat kita menjadi hamba, kita memerlukan kerendahan hati. Dan pada saat kita memerlukan kerendahan hati, itu adalah power yang diberikan oleh Tuhan sendiri, karena kita nggak sanggup ya pendeta untuk melakukan merendahkan hati kita untuk menuju ke jalan yang mulia itu. Dan menjadi hamba itu kita sebenarnya nggak punya kuasa untuk diri kita sendiri ya, namanya juga hamba gitu kan. Jadi betapa pelajaran menjadi menghidupkan karakter Tuhan Yesus ini sungguh-sungguh mengingatkan kita untuk dapat mengaplikasikannya adalah dengan penurutan. Ya, bagaimana kita menurut, kita harus ingat bahwa segala yang diberikan batasan-batasan itu sebenarnya keluar dari kasih Allah sendiri. Jadi mungkin mengingat waktu juga, pendeta mungkin bisa memberikan closing statement. Baik, terima kasih Mira. Saya ingin ucapkan terima kasih untuk semua saudara-saudara yang hadir pada pagi hari ini. Semua karakter Yesus adalah bertentangan dengan karakter kita. Karena kecenderungan kita manusia berdosa melakukan apa yang kita mau. Kita tidak akan bisa lakukan tanpa kita memiliki hubungan yang konsisten dengan Dia. Kita tidak akan mampu menuruti apa yang Dia katakan. Kita tidak akan mampu menjadi rendah hati karena hanya tabiat itu Yesus yang punya. Kita bisa lakukan jika kita konsisten, selalu undang Dia dalam hati kita. Dan ingatlah saudara-saudara, apa saja yang Tuhan katakan pagi ini, aturan-aturan yang Tuhan katakan, bukan untuk mengekang kita, jangan lupa, bukan untuk mempersulit hidup kita, tetapi semua adalah untuk melindungi kita dan untuk mendatangkan sukacita yang kekal bagi hidup kita saat Yesus datang. Semoga Tuhan berkati kita semua dan kita bertemu lagi pada seri pelajaran yang lainnya. Waktunya nanti akan diatur, tapi saya percaya Mira sudah mencatat nama-nama saudara dan Mira akan siap untuk mengirim undangan ketika seri berikutnya. Kita akan belajar bersama. Tuhan berkati kita semua. Amin. Amin. Jadi yang dimaksudkan oleh pendeta, marilah kita terus mendoakan, sementara pendeta juga akan mengambil beberapa waktu, di mana beberapa pertemuan ke depan di hari Jumat, kita akan belajar secara pribadi. Mohon doakan juga supaya rekaman juga boleh siap ya, jadi kita bisa mengulang, sambil pendeta juga mempersiapkan untuk bahan-bahan pertemuan selanjutnya. Oke, terima kasih untuk sesi kita pada pagi hari ini. Kita akan tutup dengan doa. Mungkin mohon maaf ya, ini agak mulur sedikit. Ada yang minta didoakan, mungkin ada permohonan doa selain yang ada diketik di chat pendeta. Mungkin kita juga bisa mendoakan. Saya ketik di sini ya, ada Sister Selfie untuk pemulihan ya pendeta, saat ini juga lagi ada di rumah sakit.
Kemudian juga kita bisa bersama-sama mendoakan untuk adik dari Pendeta Geri ya, Pendeta. Oh kakak, adik ya, pendeta kan ya? Adik. Ya. Lalu ada lagi mungkin yang mau didoakan? Ya, Tolong saya doakan, minta tolong doakan. Halo? Ya, Ibu Walean. Ya, tolong doakan saya di hari tua berada di Amerika lagi. Sebenarnya saya tidak kuat untuk tahan dingin, tetapi karena anak dan biarlah saya jadi berkat rohani buat anak ini karena dia kawin dengan orang Katolik, tetapi sangat baik, sangat menghormati orang tua, dan biarlah Tuhan memberikan kekuatan sama saya selama berada di sini. Terima kasih. Oke, tadi juga dari Sister Lily, mungkin ada yang mau disampaikan? Tolong doain adik-adikku sama istrinya lagi belajar Bible study dengan Pendeta Roy. Dia pendeta muda di GBI, tolong dukung doa. Oke. Amin. Tolong doakan bagi saudara-saudara kita di sini di Amerika yang terkena COVID. Perlu diketahui bahwa kemarin histori di mana dalam satu hari bisa terkena kasus sampai 1,4 miliar orang yang kena positif COVID kemarin. Dan mungkin hari Sabat ini beberapa gereja-gereja sudah mulai lagi kemari dengan online ya, tidak secara fisik masuk gereja. Tolong doakan. Oke, Bapak Jerry, semoga Pendeta Giri bisa terkait. Saya catat semuanya. Saya sudah catat. Oke, ada lagi mungkin? Oke, ya di Amerika ya, kita doakan juga kasusnya yang meningkat ya di sana. Kemudian juga tambahan Pendeta untuk ada rekan kami bernama Yani yang masih belum sadar ya. Tadi saya lihat ada teman oke ya Yani yang belum sadar Pendeta sudah beberapa saat ini terkena serangan teman saya di SMA. Kemudian juga untuk Ibu Peti Onsu setelah ada tindakan medis kemarin. Oke, Tante Lita, mic-nya sudah nyala. Ada yang mau didoakan? Ya, Miranda, seperti biasa, anak-anak Miranda. Terima kasih. Putra dan Praba, anak Tante Lita, untuk menerima kebenaran Pendeta. Oke, dan untuk kita semua Pendeta yang boleh menurut pastinya apabila itu harus memaafkan ataukah itu harus mengatur segala berkat yang diberikan untuk berdasarkan apa yang Tuhan firmankan dan semuanya. Oke. Sorry Pendeta, ini ada satu lagi Bang Amir. Mohon didoakan juga untuk Bapak Roben Butar-Butar yang sedang dalam pemulihan kesehatan di Houston dan Bapak PC Watimena di Medan dalam pemulihan juga. Jadi ada Bapak Roben Butar-Butar dan juga Bapak PC Watimena. Kesehatan jadi semua. Oh, ini juga dari Ludi ada kesehatan dari Bapak Jerry Sumual. Ya, saya sudah catat. Oke, dan oke. Tante Merah. Oh iya, untuk Tante Juanita Suling, Pendeta, yang beberapa saat kemarin juga sempat sesak napas ya, Pendeta. Iya. Banyak ini yang Oke. Mari kita sama-sama. di rumah tangga. Terima kasih. Ya. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Allah Bapa kami di surga, hati kami memuji Engkau karena Engkau mengizinkan kami belajar tentang karakter Yesus dalam 6 pertemuan yang kami
lakukan. Kami tahu ini adalah hal yang kecil dari sekian banyak karakter Yesus yang masih kami harus gali dan pelajari. Kami mau hidup memiliki karakter seperti Yesus, karena itulah yang Engkau minta ya Tuhan. Dan di akhir dari pelajaran ini, kami belajar tentang penurutan Yesus. Yesus menurut karena penurutan itu membawa keselamatan kepada kami. Dan Yesus meminta jika kami mengasihi Yesus, Yesus menuntut kami untuk menurut, bukan untuk kebaikan Tuhan, tetapi untuk melindungi kami, untuk memberikan damai sejahtera buat kami, untuk memberikan sukacita yang sejati kepada kami. Kami tidak akan bisa lakukan semua karakter ini dengan kekuatan diri kami. Kami tidak bisa mendapatkannya dengan kehebatan dan kepintaran dunia kami. Kami hanya bisa menuruti dan memiliki karakter Yesus jika kami memiliki hubungan yang konsisten dengan Tuhan. Karena itu Tuhan, kami mau selalu mengundang Engkau hadir di dalam hati kami melalui kuasa Roh Kudus. Menghadirkan Yesus dalam hidup kami setiap saat, setiap waktu. Sehingga hidup kami terus bertumbuh. Bertumbuh bukan hanya secara fisik, tetapi bertumbuh secara rohani. Pagi ini Tuhan, ada beberapa permohonan doa yang disampaikan, yang memerlukan satu perhatian yang kami semua menyatukan hati untuk meminta kepada Tuhan. Yang pertama, kami berdoa untuk Ibu Sylvia Lubuk yang menghadapi hal yang tidak menyenangkan saat dia menginjil. Dipermalukan. Ingatkan dia Tuhan. Tuhan pernah mengalami hal itu. Yesus dan murid-muridnya mengalaminya. Namun itu justru menguatkan mereka. Mereka lebih mencintai pekerjaan Tuhan. Bahkan mereka rela untuk menderita hal itu. Demi kemuliaan nama Tuhan. Berikan kekuatan untuk Ibu Sylvia. Untuk tetap semangat menginjil. Dan di saat yang sama Tuhan berkati segala keperluan kehidupan dia dan keluarganya. Perhatikan rumah tangganya ya Tuhan. Berkati Ibu Selvi yang sakit. Adik hamba Stani. Berkati juga akan Bapak Jerry Sumual dalam kesehatannya. Begitu juga Saudari Yani yang belum sadar oleh karena terkena serangan penyakit. Begitu juga Ibu Peti Onsu. Begitu juga Oma Juanita. Begitu juga Bapak Ruben Butar-Butar. Om Noce Watimena. Dan juga saudara-saudara kami yang lain yang saat ini menderita rasa sakit. Betapa mengerikan yang mendengar di Amerika. Tingkat orang yang terkena serangan COVID mencetak rekor 1,4 juta. Hal yang sama sedang terjadi juga Tuhan di kampus tempat hamba menempuh pendidikan. Di semua tempat penyakit muncul dan menghantam kehidupan manusia. Bapa, bagi mereka yang sedang sakit, datanglah secara pribadi kepada nama-nama yang kami doakan. Jamah tubuh mereka. Dan dengan tangan kasih-Mu, Engkau boleh membantu meringankan mereka. Melalui obat-obatan, perawatan, dokter, suster, makanan, minuman. Dan mereka yang merawat diri mereka sendiri di rumah. Engkau hadir. Tidak ada yang mustahil. Karena Engkau dokter di atas segala dokter.
yang sanggup untuk memulihkan. Sembuhkan mereka Tuhan. Namun yang paling terpenting, sembuhkan kerohanian mereka. Karena penyembuhan sakit rohani itu akan membawa kepada kehidupan kekal. Tuhan tolong berikan kekuatan untuk mereka menghadapi situasi yang sulit. Hamba juga berdoa untuk beberapa permohonan. Oma Eli yang saat ini berada di Amerika untuk menjaga anak-anak dan cucunya. Berikan kekuatan dalam menghadapi situasi dingin di sana atau adaptasi. Tuhan berikan hikmat, akal budi. Jadikan Oma Eli untuk membawa terang Tuhan bagi keluarga anaknya. Khususnya kepada anak mantunya. Untuk boleh memperkenalkan kebenaran Tuhan. Berdoa juga untuk adik-adik dari Ibu Lili yang sedang belajar Alkitab. Seorang pendeta dari gereja lain, tetapi dia sedang belajar firman Tuhan. Roh Kudus kiranya hadir, menuntunnya, membuka pikirannya untuk menerima kebenaran-kebenaran yang dinyatakan dalam Alkitab. Dan keberanian untuk memilih mengikuti kebenaran itu. Berdoa untuk Ibu Mia, ya Tuhan, yang berdoa untuk suaminya yang belum mengenal Yesus. Keberadaan Ibu Mia di keluarganya biarlah terus menjadi terang dan garam, dan suaminya boleh melihat Yesus dalam karakter Ibu Mia setiap hari saat ia melayani akan suaminya. Tuhan, hamba juga berdoa untuk permohonan Ibu Lita yang mengharapkan anaknya laki-laki boleh kembali kepada Tuhan, mengikut Tuhan, mengenal Yesus dengan sungguh-sungguh dan menerimanya dalam kehidupannya. Hamba juga berdoa, Bapa, untuk keluarga kita masing-masing yang menghadapi begitu banyak tantangan di situasi pandemi ini. Tantangan oleh karena penyakit, tantangan oleh karena kondisi keuangan, tantangan oleh karena hubungan persahabatan, tantangan dalam segala aspek kehidupan. Kiranya Tuhan menopang hidup kami. Ajarkan kami untuk mampu berjalan melewati semua dengan iman. Iman yang tidak melihat apa-apa selain percaya kepada Tuhan. Bapa yang baik, ada banyak di antara kami yang punya problema dan Tuhan tahu. Problema dengan dosa kesayangan. Problema dengan masalah rumah tangga. Dan problema apapun. Hadirlah Tuhan dalam hidup mereka. Berikan jalan keluar dan petunjuk-Mu sehingga mereka boleh melewati semuanya. Hari ini adalah hari persiapan untuk menyambut hari Sabat yang suci. Kiranya Tuhan membuat kami boleh betul-betul mempersiapkan hati untuk menerima berkat Sabat nantinya yang Tuhan sudah sediakan penuh melimpah untuk setiap umat-Nya yang setia kepada Tuhan. Sebelum kita berpisah dan kami akan bertemu di kemudian hari untuk seri pelajaran Alkitab yang baik. Hamba ingin mengangkatkan tangan, dan tangan-Mu yang tidak kelihatan itu kiranya ada di atas kepala dari semua anak-anak Tuhan yang hadir bersama keluarga mereka. Mereka ada dari berbagai penjuru dunia. Ada yang dari Eropa, ada yang dari Amerika, ada yang dari Filipina, ada yang dari manapun. Tuhan berjanji, jika kami menurut akan perintah-Nya, Tuhan akan mengangkat kami menjadi kepala di atas semua bangsa. Berkat-berkat ini akan datang dan akan menjadi bagian kami. Diberkatilah engkau di rumah. Diberkatilah engkau di jalan.
Diberkatilah engkau dimanapun engkau berada. Tuhan akan memberkati keluargamu. Tuhan memberkati keturunanmu. Dan Tuhan akan memberkati buah kandunganmu. Tuhan akan memberkati dapurmu. Tuhan memberkati tempat makananmu. Hasil kebunmu, hasil ternakmu, dan Tuhan akan memberkati segala usaha pekerjaan tanganmu. Engkau tidak akan pernah berkekurangan. Burung pipit saja ia kasih makan. Apalagi engkau yang berharga di matanya. Ia akan cukupi keperluanmu di tengah krisis dunia. Dan engkau tidak memerlukan pinjaman apapun. Justru malah engkau yang akan memberikan pinjaman kepada banyak orang. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan ekor. Engkau akan terus naik dan tidak akan turun. Tidak ada satu orang pun yang dapat menjatuhkan engkau. Mereka yang berusaha untuk menghancurkan engkau akan berhadapan dengan Tuhan. Karena Tuhan berdiri di depanmu, di sampingmu, di belakangmu. Dan matanya siang dan malam memperhatikan engkau dari surga. Dia tidak akan memberikan kepadamu kutuk seperti yang ia pernah berikan kepada bangsa Mesir. Jika hari ini engkau sakit, keluargamu sakit, dia sendiri yang akan menyembuhkan sakit jasmanimu. Tetapi dia akan lebih menyembuhkan sakit rohanimu. Semua berkat-berkat ini akan datang dan akan menjadi bagianmu jika engkau takut akan Tuhan, menuruti segala perintahnya, dan tidak menyimpang dari segala ketetapan yang diberikannya kepada. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kasih Allah Bapa, kasih Yesus Kristus, persekutuan Roh Kudus akan menyertai seluruh saudara-saudara yang hadir pagi hari ini bersama keluarga. Mulai hari ini sampai Maranatha. Di dalam nama Yesus, mari kita semua sama-sama mengatakan amin. Amin. Terima kasih Pendeta Gary, terima kasih Mir. Amin. Thank you, Pak. Terima kasih. Sampai berjumpa lagi. Sampai berjumpa lagi, silakan di-download. Terima kasih semua. Silakan di-download bahannya. Dan di-download itu materi pada pagi hari ini. Tuhan berkati selalu sampai bertemu di pertemuan berikutnya ya Mira. Terima kasih Pastor. Sama Oma, sama Tuhan berkati, Tuhan berkati. Yang mau meminta bahannya lengkap, catat saja nomor Mira. Ya. Nanti Mira akan kirim ke 6 pelajaran itu. Ya. Saya mau Mira. Oke. Sampai bertemu lagi. Tuhan Terima berkati kasih. kita semua. Thank you Mira. Pagi. Terima kasih Mira. Bapak Salam Guru, kirim buat Tuhan Ibu berkati. ya, Elizabeth.